Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dadan Nuldani. Saya jurusan Ekonomi Syariah ya, kuliah di Universitas Terbuka. Sekarang saya semester 3 masuk ke UT daerah di Bandung ya. Untuk saat ini mohon kepada tutor ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ini masih belajar dan tentunya mohon arahan dan bimbingannya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit lagi mau ngebahas tentang mata kuliah belajar di era digital ya. Cita-cita saya kuliah di Universitas Terbuka tentunya menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan ya, dan juga sedikit cerita bahwa saya sekarang tuh lagi buka bisnis ya di layanan keuangan. Saya sebagai agen BRI. Semoga ilmu yang saya dapatkan di sini bisa bermanfaat di pekerjaan saya yang saya sekarang lagi jalani ya. Semoga di jurusan ekonomi syariah itu saya bisa lebih memanage ya, bisa memilah mana yang harus, mana yang enggak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya, menurut pandangan Islam itu sendiri. Makanya saya masuk ke kampus UT, saya menambah ilmu untuk lebih menselaraskanlah dengan pekerjaan saya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan ya sedikit untuk mata kuliah belajar di era digital ini. Setelah mempelajari materi 1, 2, dan 3, semoga saya atau mahasiswa semua bisa diharapkan mampu ya menjelaskan pendidikan di era digital, karakteristik pekerjaan di era digital, literasi dan keterampilan di era digital, pembelajaran digital, mencari dan memilih mengevaluasi materi pembelajaran digital, membaca literasi media massa. Kenapa untuk mata kuliah pembelajaran di era digital ini sangat penting? Tentunya pada zaman sekarang udah banyak digitalisasi ya, banyak media sosial tentunya. Ini ibaratnya anak kecil aja sekarang udah pada main gadget. Makanya untuk mata kuliah ini sangat penting sekali untuk di kehidupan saat ini ya. Di proses belajar itu bisa melakukan dengan internet. Juga tidak, ini ada prinsip-prinsip pembelajaran online ya. Ada dari Anderson dan Miskomik pada tahun 2005 dan Dunhill pada tahun 2016. Bisa dibaca ya, perbedaannya lumayan ini. Nah, ini untuk prinsip pembelajaran online, garis besarnya untuk sistemnya itu ada 3 ya. Bisa interaksi dengan sesama peserta didik, sesama manusia, sesama mahasiswa ya, dengan materi ajar. Kebetulan untuk di kampus Universitas Terbuka kita dapat BMP ya, buku modul pembelajaran ini, buku belajar di era digital edisi 2, dan bisa interaksi dengan pengajar atau tutor ya kalau di UTT. Pembelajaran online beragam dan jenis modelnya bisa dipahami, dibaca-baca. Ini untuk tipe-tipe kelas ya, menggunakan materi yang biasanya diberikan kelas virtual, menggunakan learning management system terstruktur dan masih teacher center. Ini untuk pembelajaran kolaboratif ya, menyatukan masalah yang harus dipecahkan. Ini untuk pembelajaran berbasis kompetensi itu keterampilan praktis yang ingin dikuasai, berjenjang dari kompetensi terendah ke tertinggi, pencapaian setiap jenjang mendapat. Ini untuk komunitas praktisi berbasis kesamaan minat, kebutuhan atau tujuan. Nah, ini untuk taksonomi Bloom ya, perbedaan antara kelas konvensional dan kelas file
Dimana untuk kelas konvensional itu sendiri kita di sekolah belajar untuk mengingat, memahami, sedangkan untuk menerapkan, menganalisa, mengevaluasi ya kayak dikasih PR itu di kelas. Ini kebalikannya. Mungkin sekian ya dari saya ini untuk tugas hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon arahan dan bimbingannya kepada tutor karena saya ini masih belajar ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh semua pihak ya. Terima kasih sebelumnya. Dan cita-cita saya semoga saya bisa menjadi business owner, bisa ilmu saya bermanfaat di usaha saya. Dan saya akan tutup dengan, saya ingat sepatah hadis kalau nggak salah ya, bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.